Hari ini kita mau dikecilin nggak? Kita sambil istirahat dan kita udah balik dari konser. Jadi kita mau review ya dan rating gimana dengan apa ya yang diberikan oleh JOT lah, diberikan JKT48 kepada kita seperti itu. Mulai dari mana nih kak? Di sebelah kiri. Aduh, maaf ya guys kalau di video ini aku batuk-batuk mulu. Emang Kita sambil bernyantui. Dari mungkin first impression waktu masuk dari teaser. dari teaser, dari konsep gak sih? Konsep awal Wonderland, impressionnya gimana berarti yang pertama? Dari kamu dulu. Kalau buat aku sih Kalau yang tahun kemarin kan Flowerful, sekarang Wonderful, itu untuk temanya ini gimana? sebuah hal baru sih ya, soalnya kayak sebelumnya Aku agak kelihatan ya kakaknya ya, frame ya. Mau dikeliatin setengah atau? nggak usah diliatin, jadi kayak Oh iya. ya hal baru, ada teasernya gitu kan. Biasanya kayak ya udah Countdown aja ya biasanya ya. countdown dan bla bla itu. Sekarang ada teaser, video teasernya, jadi kayak ada apa nih gitu. Dan sekarang konsepnya baru, ada musikalnya, ada kayak drama itu, kayak dua anak kecil pergi ke Wonderland untuk mencari cinta. Nggak tahu apa yang dicari Ya, itu apa yang dicari kita juga gak tahu sebenarnya ya kan. kan mereka juga kehisap aja ke Wonderland. Karena kita nangkepnya juga just imajinasi aja, dan si dua anak ini yang ada di teaser itu ya main ke Wonderland aja gitu. Jadi kita nggak bakal tahu ada apa di Wonderland, entah petualangan atau ada misi gitu. Oke. JKT48 ngambil tema Wonderland ini berapa? 1 sampai 10 gitu. Lama-lama JKT juga bingung gak sih bakal konsep apa lagi gitu. 8. Apa itu Wonderland sama kayak oke lah, boleh. Karena kemarin tuh Flowerful kayak mungkin gabut tapi bagus sih gitu, kayak dari bunga-bunga kali ya gitu. Lalu untuk masuk ke area konsernya, di dalamnya itu gimana first impressionnya? Soalnya aku sama ini kan sempat membahas ya, sempat membahas soal Nah, kayak kenal tapi sekamar, sempat membahas apa yang bakalan ada di konser nanti gitu. Jadi itu kan contohnya ini ekspektasi kita gitu. Terus kalau aku pribadi ya guys, jujur agak kecewa dengan panggung. oh nggak COT. Gak apa kan ini just ngobrol, dan mungkin saran juga buat JOT kalau misalnya mau berkembang, karena kebanting banget sama panggung yang di Flowerful gitu. Untuk stage-nya aku suka karena aku pengen nonton konser yang emang panggung T gitu kan. Soalnya biasanya kan panggungnya nggak T kan, maksudnya biasa Apa? biasa aja, S. biasa aja gitu loh. Lalu panggungnya T dan aku seneng. Lalu yang sangat disayangkan adalah konsep panggungnya yang menurut aku biasa aja gitu, karena ekspektasi aku bakal semegah dan bakal dekornya tuh lebih bagus gitu loh daripada yang Flowerful gitu. Jadi kayak ya udah gitu doang sih. Jadi kayak masuk tuh kayak oh ya udah biasa aja gitu. Mungkin karena faktor aku juga cat 7 ya, cat 7, jadi aku ngerasa tuh kayak gak diajak gitu loh guys. Jadi aku ibaratnya di lantai 3 lah ya, kalau kalau lantainya lantai 4, tapi di sectionnya tuh kayak kan ada 1, terus 2, terus 3. Nah kita 3 tuh udah atap gitu kan. Jadi rasanya tuh kayak ngeliat panggung kecil, layar kecil, kayak cuma segini doang gitu. Tapi ternyata kalau di video-video ya waktu di live stream itu selayarnya tuh segede itu, dan panggungnya semegah itu, berasa yang emang gede banget gitu. Jadi kayak ngeliat semuanya tuh kecil gitu, dan kayak misal konfeti, terus efek-efek apa-apa gitu, kita yang di atas kayak 7 tuh gak ngerasain gitu. Ini emang incar konfeti sih guys. Gak buat konfeti, maksudnya apa ya, benefit untuk di war member tuh juga gak ada gitu. Beda sama yang kita at anniversary itu. At anniversary gak enaknya coba ini ya, gak ada ya gitu sih pokoknya. Intinya sesuai harga juga sih menurut aku. Tapi kayak sudah juga gak sih, maksudnya cat 7 tuh bener-bener yang jauh asing gitu menurut aku gitu. Kalau kamu waktu masuk venue kayak gimana ngeliat panggungnya?
Ini Pasti langsung kan venue atau langsung venue. atau dari luar? Kalau dari luar, ntar aja Kak, ini kita venue dulu, langsung masuk ke venue konsernya. Jadi ekspektasi panggung, Konser. desain, semua-semuanya. Waduh, ini kebetulan adalah konser terbesar aku Oh iya, mungkin Gibbon ya. dari Dari 4 konser Enif, 4 konser Enif, enggak, 3 konser Enif sama kayak ada Summerfest yang ada di area GBK 3 sih berarti. lokasi venue-nya berarti ya. Yang di ada GBK area kan ada, aku sempat ke Istora Mandiri yang event, terus si Summerfest di tenis outdoor, sama ini di Indonesia Arena. Indonesia Arena kan terkenal banget kayak buat konser K-pop. Iya benar. Gitu kan, kayak katanya worth it di Kan segala worth it di sisi. segala section. Terus ya terbukti sih kayak ini. Sebenarnya worth it sih, bener-bener worth Tapi it. aku kerasa kayak lebih flow-nya lebih Bagus. gampang daripada bagus jujur. si Heaven, karena Heaven ngantri karena kita belum dapat tempat duduknya pas Berarti kita mundur ke ini ya, ke apa itu namanya, flow, ke kepanitiaannya, krunya. itu. Jadi kayak oke, enjoy, lebih tertib, terus tempat duduknya juga kebetulan kita dapat yang 32, row 32, terus itu udah dari pintu masuk udah nggak perlu naik turun lagi, jadi dan itu jalannya lebih luas daripada belakang dan depan kita. Itu kayak kalau di belakang sama depan kita tuh sempit banget, dan itu kita pas lebih luas gitu. Terus pas banget kita ada di bagian lidah ya, katanya lidah panggung atau T-nya itu kayak ngarah ke kita pas banget di depan, tapi ya tetap aja nggak bisa lihat paruh yang atau bawah, iya. jadi kayak ya Jadi atas. rasanya sejauh itu sih emang. Mungkin kalau event konser K-pop kayak mungkin bakal lebih gede ya panggungnya, jadi dan layarnya juga segede itu, jadi kayaknya mungkin beda sih kalau misal dari K-popers ngomong worth it itu. Dari kami para yang nonton JKT sebenarnya tetap worth it sih, cuman mereka ngasih panggung dan mereka ngasih LED ya, LED itu enggak yang full gitu. Dan aku sempet notice ada beberapa musik yang delay, jadi dari sound si konser sama sound yang atasnya itu delay, itu cukup mengganggu kayak gitu. Lalu ya aku juga mau komen, ada lagi ya kita mundur ke untuk crowd controlnya. Aku suka banget di konser ini sebenarnya. Jadi kalau yang aku bandingin sama 8th anniversary yang di Surabaya, aku kan kayak ngerasa bener-bener bejibun, terus padat gitu. Aku sampai desek-desekan masuk aja, sampai harus digandeng sama kakak ini, jadi aku sangat-sangat terbantu. Tapi ini tuh bener-bener aku ngerasa sesantai itu untuk nonton konser ini gitu. Jadi kayak flow-nya enak gitu, terus nggak yang sedesek-desekan itu gitu. Mungkin pengaruh tempat juga ya, pengaruh tempat sama pengaruh sih ya kepanitiaannya. Mungkin aku nggak tahu JKT sama siapa ini kolaborasinya buat crowd control. Aku nggak sempet baca si bajunya, menurut aku sebagus itu sih tadi, jadi enak, jadi kayak apa ya, enak aja gitu. Dan sangat-sangat menurut aku nggak ngerasa yang sedesek-desekan, nggak ngerasa yang selama itu nunggu ini nunggu itu, jadi enak itu. Terus apa lagi, tapi ekspektasi apa sih buat panggungnya? Kan kayak ibarat event tuh apa ya, mereka kayak baju gitu, itu kan keren. Betul, terus flowerful juga, bener-bener aku tuh ngeliat panggungnya pun juga dikasih bunga gitu loh. Bahkan kotakan atasnya itu apa ya sebutannya, maaf bukan anak konser, atapan ini loh, biasanya kan ada frame-nya gitu loh, frame yang emas-emas, tau gak kalau buat flowerful gitu. Aku cari fotonya ya guys, gitu. Itu agak polos. bener-bener itu garing polos gitu loh. Polos. Tapi ya aku kalau ekspektasi sih kayak Wonderland, kayak yang istana dan itu. Tapi kayak masih terbantu sama visualisasi dari background. Visualisasi dari LED-nya, dari Iya. Kayak mereka punya. Cuman ya kurang apa ya, kurang
tangga-tangga, karena kita suka yang bertangga-tangga yang kayak tingkat-tingkat gitu sih. Kalau tadi kayak polos kayak Heaven aja ada tangga-tangganya, cuman kayak ya oke lah. Iya benar, terlalu polos juga sih untuk panggungnya ya. Ini loh guys, maksud aku yang ada di atas ini gak kelihatan ya. Pokoknya ini tuh di Flowerful tuh di dekor, benar-benar di dekor. Kegeser. Pokoknya di ya area sini di dekor tadi itu benar-benar sepolosan itu. Mungkin karena aku view-nya dari atas ya, jadi kelihatannya ya kayak kita ngeliat si itunya. Tuh guys, ini kayak ada bunga-bunganya kan di sininya. Jadi ini yang buat aku oke sih. Jadi ternyata tadi tuh gak semua Wonderland itu untuk apa ya, konsepnya gak nyampe lah. Nyampe Dekor masih dekor untuk secara ya dekor segitu deh gitu. Jadi kayak kita kesan Wonderlandnya itu sedikit banget kurang gitu. Terus lanjut ke performance, setlist dan lain-lain. Menurut aku yang banget itu yang bagus itu banget di opening. Dan ya sebenarnya untuk openingnya oke ya guys. Kalau opening udah feel tuh ke belakangnya udah bakal enggak banget sih aku. Untuk opening itu udah membuat aku terharu dan berasa banget sirkusnya, berasa banget semua Wonderland itu. Terus baju baru juga ya, bagus baju barunya, baju badut. Terus apa ya, bagus sih kok untuk opening. Tapi untuk ke belakang menurut aku udah makin turun sih kalau aku pribadi gitu. Kamu? aku ya sama sih, cuman aku bakal lebih ke fokus ke playlist ya, ke setlist. Seneng banget, jadi ada beberapa lagu yang wishlist dibawakan karena itu udah Aku aja lupa bisnisku apa. aku kayak si JKT Festival yang diganti jadi JKT Wonderland itu kayak Ya wow banget itu. masuk banget sih tapi Tapi emang. aku udah pernah dapat di ini apa namanya, di Summerfest yang pas mereka main air. Tapi yang ini versinya kayak lebih ke Festival Wonderland iya, aja. lebih apa ya, sirkus kayak yang Tapi jujur juga waktu konsepnya Wonderland aku bakal bingung ini mengarah ke lagu-lagu apa ya kayak gitu loh. Karena nggak tahu juga mau dibawa kemana. Tapi aku pasti mungkin ya kayak Candy gitu-gitu lah. kayaknya sih kayak itu. Kalau lagu itu kayak dibawa tetap bakal ke semua genre, kayak semua itu, cuman kayak gimana mereka Mengemasnya bener. Sama ini sih aku seneng juga. Aku juga ya, ini kan memprediksi bahwa aku tuh seneng kalau misal ada lagu unit song yang mungkin dibawain banyak, atau lagu yang banyak dibawain 2 orang atau satu kayak gitu-gitu kan, menurut aku hal yang baru. Tapi tadi tuh nggak yang jadi biasa aja gitu loh menurut aku. Tadi kan ada unit song Choco no Yakue ya, keberadaan coklat itu dibawain berbanyak. Terus apa lagi ya? ada Nagikare no Figure, Eh, boneka dalam sedih apa sendiri, Boneka boneka yang sedih. Iya, mereka yang sedih itu. Terus ya udah sih, kayak ternyata ya udah Iya gitu. itu, dan itu tadi wishlist aku juga si Nagiki no Figure itu. Terus ada juga Part 3 Haji Maruyo, itu akhirnya dibawakan lagi. Oh my god, kangen Lama banget ya lagu itu. banget. Terakhir kapan ya? Aduh, udah. Anniversary gak sih? Enggak, Nggak ada. Aku cuma inget part itu dibawain di third anniversary guys. Yang konsernya Ijo itu. Itu terus lagu apa lagi ya yang Yang berasa banget. Terus ada lagu baru juga, Sugar Rush. Sugar Rush. Oh, kostum baru. Biasanya tuh Kostum kostum baru. baru tiap konser ada 2 tau. Sekarang cuma satu. Kayak agak ya, aku kira tuh kayak yang pas encore bakal ada baju baru lagi buat tahun depan. Ternyata kaos ya Kaos. guys. Tapi emang ini balik lagi ke konser kayak konser zaman dulu yang kalau encore ya kaos gitu. Bener. Jadi kayak oke lah. Cuman ya kan pengennya baju baru lagi kayak gitu. Tapi nggak tahu udah bakal baju apa, badut itu akan menjadi Di tema tahun ini, tema tahun depan. depan ya, jadi Kabesha.
nggak ada yang tahu. Betul. Tapi menurut aku bagus sih karena sirkus itu. Maksudnya oke lah ya. Sama kayak aku ngeliat waktu baju Cosmos, jadi kayak seneng aja kalau ngeliat JKT dapat baju bagus gitu daripada yang maaf banget baju yang emas itu ya. Baju emas, baju flying high itu enggak. Kok Flying High? Kok flying high Baju konser-konser. Cosmic. Iya, kosmik itu yang campuran merah dan enggak sih. Enggak. Intinya aku suka setlist yang di Flower full sebenarnya. Maksudnya bukan tiap section ya, tiap part, tiap lagu yang dibawa itu benar-benar full of surprise gitu ya. Contohnya ada Osime, terus ada kebun binatang saat hujan yang bawa anak kecil. Itu kayak aku aja nonton live-nya aja terharu, apalagi aku di situ gitu. Jadi performance act-nya gitu loh. Jadi aku nggak udah ibaratnya udah biasa banget ketika JKT bawain lagu tapi biasa aja, maksudnya lagu yang biasa aja gitu loh. Aku suka banget yang di gitu-gituin kayak tadi ada sirkusnya dulu, di remix bukan di remix ya, dikemasnya, pengemasannya tuh cara berbeda. Oh ya, kan kakaknya ini ya sering nonton konser JKT. Gimana kalau komentar tentang F&B yang disediakan gitu, terus apakah tadi itu kedikitan kah pilihannya gitu. Terus tadi kan untuk konser yang gini kan kita emang gak boleh keluar ya guys. Agak beda lagi, agak beda dari konser sebelumnya karena konser yang ini tuh sebenarnya sama kayak Summerfest. Ada 2 show dan dimulainya jam 3-an gitu, jam 3. Terus kayak ada jeda di maghrib ke isya gitu lah ya. Nah kalau Summerfest kita masih boleh keluar, aku sempat keluar dari area GBK kayak nyari tempat makan terus balik lagi. Nah kalau yang ini nggak boleh re-entry, nggak boleh keluar gitu karena semua makanan, minuman dan apapun udah ada di dalam gitu kan, musola, toilet gitu. Terus kayak untuk sponsor banyak banyak variatif dan menurutku sama sih kayak zaman Heaven dan apa namanya dan Summerfest, kayak normal lah kayak gitu. Tapi lebih ngerasa lebih apa ya, lebih berwarna, bukan berwarna, kayak lebih hidup di konser ini kayak di acara ini karena kayak tadi tuh ada yang norebang gitu, ada yang tapi nggak ada ini sih, nggak ada. Ya buatnya interaktif gitu ya. Iya lebih interaktif. Nggak tahu kalau kemarin tuh kayak aku aja nggak sampai tertarik untuk masuk ke boothnya gitu. Paling kalau Summerfest aku beli teh P ini boleh nyebut merek, Jangan. teh P itu terus kayak karena haus emang kan, jadi kayak bukan karena tertarik ada benefit dapat photocard atau apa. Kalau di event ini kayak beneran looting freebies gitu kayak kayak ada Dan iya bener lanjut. kayak dan itu gampang banget, kayak tinggal follow terus spin atau buka rekening dan itu kan kayak ya berguna juga sih nantinya. Terus kadang ada ya kayak kita ada yang ngasih cari cuma-cuma kayak pas ada fanbase gitu. Tapi untuk antrian F&B ngular banget, kayak ngantri banget. Tapi ini menurutku lebih variatif, booth yang apa ya, bukan yang sponsor ya, tapi F&B-nya tuh lebih banyak gitu loh daripada kayak se-UKM itu ya. UMKM. UKM maaf. UKM ini kampus ya. Nah itu kayaknya baru kali ini deh ada UMKM atau kayak tempat makan kayak Pujasera kayak gitu di konser. Jadi dulu tuh biasanya kayak cuman sponsor atau yang sponsor bukan sponsor yang gede gitu loh, kayak cuman sponsor kecil dari UMKM yang ikutan sponsor gitu. Jadi kayak palingan cuman ada 5-6 booth atau enggak kayak 10 gitu lah paling maksimal. Kalau sekarang udah banyak banget tadi kayak 10 UMKM misalnya atau bahkan lebih, sama sponsornya ada 6 atau berapa gitu. Dan itu ya mereka memiliki benefitnya yang sangat menggiurkan gitu. Lalu untuk F&B-nya sebenarnya
ketika sudah ada peraturan seperti itu, pengen kita dikunci dan disuruh dimakan makan di situ, alangkah baiknya F&B-nya mungkin ditambah gitu. Dan mungkin kalau emang F&B-nya cuma segitu tenannya, di brief untuk si orang yang jualan itu jadi lebih banyak gitu, karena kita bakal mau nggak mau kan bakal beli dagangan dia tuh. Tapi aku berkali-kali tadi tuh ngelihat banyak yang habis dan banyak yang nyari nasi sebenarnya, soalnya acara 2 jam kan dia cukup membuat lapar beberapa manusia di situ kan. Jadi kasihan aja kalau ada yang mau pengen nasi tapi ternyata banyak nasi yang habis. Dan yang di situ disediainnya jajannya kayak yang pedes-pedes, kayak ceker pedes, terus bakso pedas manis dan lain-lain kayak gitu. Jangan tidur nggak gitu. Ya udah segitu dulu ya Nggak boleh, dari masih panjang. ya udah. Ya udah nggak apa-apa, aku ngobrol sendiri guys, temen aku sudah Dadah. nggak kuat gitu kan. Terus aku tadi juga ngerasain ini kayak nggak tahu kenapa antara emang mahal atau sengaja di upselling sama si orangnya, si penjualnya gitu. Jadi kayak kasihan, soalnya bayangin guys ya, aku nggak mau spill si tenannya. Intinya mereka habis kan nasinya, entah apa aku lupa, intinya nasinya habis. Lalu dia tuh cuma nyediain aku lupa ayam atau ceker. Nah, karena nasinya habis itu bakal dicampur sama telur. Nah, telurnya dikasih dua. Nah, aku nanya, emang berapa kalau misalnya dua telur sama ditambah ayam suwir atau ceker, ya kan? Kayak kita kan butuhnya cuma mengganjal ya. Ternyata tahu nggak berapanya harganya 50.000 gitu doang. Kan menurut aku nggak worth it ya. Untung ya mungkin kalau aku kaya ya, amin, aku bakal beli tuh si si makanannya. Tapi ternyata ya emang karena ganggu, ternyata Masih kamu ganggu. nggak jelas. Tapi ternyata aku sampai mana ngomongnya. Sampai Bandung. Aku kalau misalnya aku kaya bakal aku beli gitu, cuman karena aku di sini juga menghemat ya, aku nggak pengen boncos-boncos banget. Dan apalagi aku nanti ke depan juga masih makan dan main dengan Jakarta Nesians, jadi aku nggak bakal beli tuh. Jadi aku kan menahan laparku seperti itu. Terus tapi sebenarnya nggak kaget sih kalau misalnya harga-harga makanan di konser itu bakal semahal itu aku wajar gitu. Tapi kayak apa ya, sayang banget gitu loh. UMKM yang mungkin jualannya itu mahal banget, kalau emang cuma segitu tapi harganya bener-bener yang selangkit, kayaknya nggak worth it gitu. Lebih baik terannya ya yang langsung yang punya nama gitu lah. Contohnya apa tuh? Contohnya kayak rice bowl yang inisial Y, terus kari yang inisialnya G gitu. Terus takoyaki atau rice bowl yang inisialnya C kayak gitu. Gitu sih. Dan mereka aja matok harga biasanya gitu loh. Kayak aku sebut aja ya, salah satu brand minuman yang JKT Collab ini kan 32.000 ya di luar konser. Tapi di konser juga harganya sama 32.000. Menurut aku wajar kayak gitu. Dan tadi aku juga sempet ngelihat si boot sponsor yang logo C ini itu panjang kan. Nah, menurut aku kalau udah tahu bakal kayak gitu, ya mungkin tenannya si brand C ini tuh ditambah, entah 3 atau entah 2 itu. Bahkan si staffnya juga ditambah kayak gitu. Soalnya kasihan banget. Aku jadi apa ya, nggak kepikirin juga gitu loh, gimana orang yang antri-antri F&B itu terus sampai nggak dapet, sampai telat konser. Bahkan waktu masuk venue kan kita nggak boleh bawa makanan ya guys ya gitu. Jadi kayak kasihan aja, jadi kita seperti ditahan di sana kelaparan. Tapi untung aku udah makan di hotel sebelum berangkat, untung udah makan. Tapi kasihan, aku sempet sempet apa ya, kebarengan sama orang-orang yang nyari nasi, orang-orang yang nyari nyari apa ya, ganjelan ganjelan pintu, ganjelan untuk lambung-lambungnya mereka gitu. Jadi kayak kasihan aja gitu. Terus apa lagi ya, dah, wow, sudah 30 menit kita ngobrol. Kayak kenapa masih 30 menit, malah kan pengen sejam ya. Nanti kita bakal upload ini versi raw ya kak, tidak diedit. Jadi bercanda. Kalau misal ada waktu aku bakal ngedit karena aku masih banyak tugas editnya. Udah sih itu aja guys. Belum rating. Rating 1 sampai 10 untuk keseluruhan di konser ini berapa?
Kamu berapa? 9. 9, sumpah aku aja 9 tapi masih di bawahnya juga. aneh, nggak bisa Bukan dong. 10. Oh, event 10. Emang ada konser yang sampai 10 gitu guys, kan kesempurnaan aja milik Tuhan ya. Ya emang Tuhan konser. Bel, kan dia yang ngadain. Oke. Kalau aku mah banget 7,5, 7,5 atau 7,5 atau 8. Kita belum komen Sosenkyo part 2 Next ya di pagi hari. hari yang cerah. Cupu tiba nggak bisa ini. Tuh. Ya udah guys, pokoknya kalau misal kita komen tentang Sosenkyo nanti aja ya, atau mungkin aku komennya coba lewat IG story. Haha, nggak sih, nggak bakal. Itu aja sih. Bye bye, selamat tidur dan sampai ketemu di review Sosenkyo kalau misal pagi dan kalau misal kita ingat. Bye bye. Sekali lagi congratulations untuk JKT48. So happy anniversary ya, happy anniversary yang ke 13 tahun. Semoga JKT48 selalu menemani kami dari aku masih pakai baju dari konser. Bye bye.